Oke, Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes. Kita masih dalam rangka khotbah seri saya, ya 7 kali berturut-turut ya. Setiap kali saya khotbah, saya akan berbicara tentang Yesus as the Master. Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi Yesus bukannya Tuhan, ya, tetapi Yesus adalah Tuhan, ya. Dia adalah Master. Yaitu Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saya sudah sharing ini di grup dan saya berharap Bapak Ibu sudah membacanya, ya. Memang panjang pembacaan kita pada hari ini, yaitu seluruh pasal ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Namun untuk menghemat waktu, kita akan membaca bersama-sama, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 saja. Ya, walaupun nanti di dalam firman Tuhan saya akan membahas seluruh bagian firman Tuhan ini. Sudah menemukan? Amin ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduknya dengan tanah, lalu mengolaskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 7 kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, ya. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu Yesus Tuhan daripada ketidakberuntungan. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu Yesus itu Tuhan daripada ketidakberuntungan. Kalau hari ini Anda merasa tidak beruntung atau kurang beruntung, jangan khawatir. Ada Master yang mampu mengubah ketidakberuntungan menjadi beruntung. Saudara kasih Tuhan, ini sudah seri yang ke-6. Berarti kita sudah melalui 5 seri. Saya harap Bapak Ibu masih ingat apa yang sudah saya sampaikan ya sejak beberapa bulan yang lalu. Yang pertama, kita masih belajar atau kita sudah belajar Yesus Tuhan daripada kualitas, di mana Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Air yang tidak ada rasanya menjadi anggur yang sangat manis. Itulah sebabnya pada akhirnya pesta itu menjadi meriah. Pesta pernikahan itu menjadi meriah dan tercatat, dan sejarah sampai sekarang disuka membaca bagian firman Tuhan itu. Aplikasinya, kalau hidup kita tidak berkualitas, tidak ada mutunya, jangan lupa undanglah Kristus di dalam hidup kita. Undanglah Kristus dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, supaya pada akhirnya hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita menjadi berkualitas, gitu ya. Nah, kalau Anda, saya tidak tahu apakah ada rekaman bagian itu, nanti Anda juga bisa minta Pak Igria, ya, mungkin juga sudah di-share, ya, bahwa Ibu bisa mendengarkan kembali. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan daripada jarak. Kisahnya apa Pak Ibu? Kisahnya Yesus sanggup
memberikan kesembuhan kepada anaknya seorang perwira yang berada 30 kilo jauhnya, gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa berteriak sampai didengar oleh anak yang sakit yang berada di 30 kilometer jauhnya? Pasti tidak bisa. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan daripada jarak, maka sejauh apapun juga bagi Tuhan itu sama mudahnya ya menyembuhkan orang-orang yang berada di tempat jauh sekalipun ya. Ini Mas Dani ya, keluarganya ada di Ponorogo atau di Pacitan ya. Jauh sekali dari sini. Nah, tapi saya lebih jauh lagi karena Tulungagung gitu ya. Tapi saya tidak pernah khawatir untuk keluarga di sana. Kenapa? Waktu kita berdoa, tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong saudara kita di mana saja. Pak Suwanti berasal dari Balige. Balige lebih jauh lagi. Sudah Balige mungkin lebih ke dalam lagi. Waduh, lebih jauh lagi. Ya, tapi Bapak Ibu Sang Tuhan, sekali lagi, dimanapun keluarga kita berada, dimanapun teman kita berada, dimanapun anak-anak kita berada, jangan khawatir, tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong mereka. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan daripada jarak. Nah, yang ketiga, saudara Sang Tuhan, Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Kisahnya apa? Kisahnya Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepada orang yang sudah 38 tahun sakit. Bapak Ibu Sang Tuhan, bagi Tuhan sama mudahnya menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun maupun orang yang baru sakit 1 jam, baru sakit 2 jam, baru sakit 3 jam, baru sakit 1 minggu, sama mudahnya. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Maka bagi dia tidak akan berkata, waduh terlalu lama itu, mana mungkin bisa sembuh, terlalu lama pergumulanmu, mana mungkin saya bisa tolong. Saudara santai sekali lagi, berapa lama pun pergumulan Anda, berapa lama pun sakit Anda, jangan lupa Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Dia sanggup menolong. Ya, yang keempat, saudara Tuhan, Yesus adalah Tuhan daripada jumlah. Dan ini pada saat kita acara ulang tahun ya, bulan yang lalu. Saudara Tuhan, Yesus sanggup memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa Yesus sanggup melakukannya? Karena dia Tuhan daripada jumlah kok. Bagi Tuhan jumlah seberapapun banyaknya tidak membuat dia khawatir untuk menyelesaikannya. Kenapa dia sanggup mencukupi kebutuhan kita? Bayangkan saudara Tuhan, berapa jumlah penduduk di muka bumi ini? 7 miliar lebih. Ya Tuhan menyediakan semuanya itu. Ya, berapa jumlah ya kebutuhan manusia di dunia ini kita tidak sanggup menghitungnya. Tetapi bagi Tuhan yang adalah Tuhan daripada jumlah, dia sanggup menyediakannya, dia sanggup memberikannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita tidak pernah mampu menghitung berapa jumlah rambut kita. Tuhan sanggup menghitungnya. Kenapa? Karena dia Tuhan daripada jumlah kok. Tidak bisa ya seseorang pun ya. Pak Suwanti itu pintar matematika, tapi saya tes sekarang ini. Kalau angka 1 nolnya 6 berapa Pak Suwanti keras? 1 juta. Kalau angka 1 nolnya 9? Kalau angka 1 nolnya 12? Tidak ada. Aku jangan 100 miliar, ayo. Apa? 1 triliun ya kan? 1 triliun ya. Kalau angka 1 nolnya 15? Nah, udah pusing. Ya udah saya pun juga tidak tahu Bapak Ibu Tuhan. Nah, artinya kita ini juga terbatas, menghitung saja kita terbatas, tetapi Tuhan tak terbatas. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau sekarang ini Anda bergumul, waduh Pak, kita kebutuhan banyak, tapi kemampuan kami mencukupi kebutuhan sangat sedikit. Pak, kami beban kita banyak sekali, tapi kami tidak punya kemampuan untuk mencukupi. Jangan khawatir, Yesus adalah Tuhan daripada jumlah. Ya. Baik pun nanti ke depan gereja ini saya tidak tahu perlu butuh berapa ya. Saya dapat laporan daripada Pak Suwanti bahwa kita sudah minus. Ya, kita sudah defisit. Tapi jangan khawatir saudara Tuhan ya. Tuhan punya saldo yang lebih besar daripada semua orang yang punya saldo. Ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan transfer daripada Allah kita yang punya segala-galanya ini. Nah, Bapak Ibu, yang barusan kemarin kita berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan daripada hukum alam. Ya. Kenapa? Dia sanggup berjalan di atas air. Harusnya seorang yang berjalan di atas air langsung tenggelam. Tetapi Yesus tidak. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada alam, artinya dia bisa mengontrol alam itu. Bukan alam yang mengontrol dirinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak malapetaka, banyak musibah disebabkan karena alam semesta. Tapi marilah kita percaya bahwa alam semesta ini diperuntukkan karena dikontrol oleh Allah, diperuntukkan untuk memberkati kita sekalian.
Nah, dan hari ini kita akan berbicara tentang Yesus Tuhan daripada ketidakberuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, banyak orang di dunia ini yang hidupnya tidak beruntung. Betul? Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kemarin saya coba cek Bapak Ibu, wah terlalu banyak Bapak Ibu orang-orang yang hidupnya atau lahir itu cacat Bapak Ibu. Bukan hanya buta saja, kasus ini adalah orang yang lahir buta sejak lahir sudah buta. Gitu. Ada orang yang tidak punya kaki, ada orang tidak punya tangan, ada orang tidak punya telinga. Begitu banyak orang yang hidup lahir di dunia ini sudah tidak beruntung. Ya, kalau kita boleh menggunakan istilah itu, saudara Tuhan. Tidak beruntung. Maka Bapak Ibu kalau hari ini saudara sehat-sehat, telinga dua, ya mata dua, dan kaki dua, semuanya komplit Bapak Ibu, Anda harus bersyukur loh. Kenapa? Karena banyak orang Bapak Ibu ini bukan hanya fiktif saja, Pak Gunan ngarang-ngarang, tidak. Bapak Ibu ceklah di mana-mana di seluruh dunia ini Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang lahir tidak beruntung. Ya. Mari coba kita juga memikirkan orang-orang di sekitar kita. Mari coba kita mikirkan juga orang-orang tetangga kita. Di sebelah kami tetangga Bapak Ibu ada anak bayi, ya. Terus didorong, disuapin dan sebagainya. Suatu saat saya nyamperin, loh Bu, kok enggak diajak jalan-jalan? Pak, dia ini cacat sejak lahir. Sekarang udah besar Bapak Ibu, udah besar, tapi tetap saja di kursi roda. Boleh dijelaskan Bapak Ibu, maaf saja Bapak Ibu, untuk buang kotor aja tidak bisa Bapak Ibu. Tapi tumbuh besar secara fisik, tapi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, pertama saya pikir dia adalah mamanya, tapi ternyata adalah pembantunya, ya, baby sisternya. Tapi dia mengasihi anak itu, jadi dia gemuk sehat. Tapi dia bilang, Pak, kalau dia waktunya buang air besar, kasihan, dia menderita, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita tidak tahu seperti apa, ya, yang dialami oleh anak ini. Nah, tetapi saudara Tuhan yang kita bicarakan pada ini adalah orang yang buta sejak lahir. Ini adalah simbol daripada ketidakberuntungan. Buta adalah lambang daripada kegelapan. Dan orang teruskan Bapak Ibu, kegelapan adalah lambang daripada dosa. Itulah sebabnya nanti kita bahas, murid-murid pun bertanya, dosa siapa ini? Jadi Bapak Ibu, memang ada orang tanda kutip yang sakit karena dosa. Itu memang ada Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang sakit itu karena dosa. Ya, sekali lagi saya ulang Bapak Ibu. Memang ada orang yang sakit karena dosa. Tetapi tidak semua orang yang sakit itu karena dosa. Misalnya Ayub Bapak Ibu, dia sakit. Sakitnya mengerikan, sakitnya mengenaskan. Tetapi bukan karena dosanya dia sehingga dia mengalami itu. Ya, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam konteks ini, nanti kita bisa menyimpulkan ternyata di balik semuanya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa yang sebetulnya tidak enak sama sekali. Sudah bisa Tuhan Yesus sanggup mengubah ketidakberuntungan menjadi beruntung. Itulah sebetulnya garis besar atau penekanan dari bagian ini. Nah, mari sekarang kita perhatikan sebelum kita jauh melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah. Yang pertama mari kita coba lihat respon murid-murid. Dan pada saat saya membicarakan ini, tolong kita juga pikirkan respon kita terhadap orang yang cacat, terhadap orang yang tidak beruntung. Bapak Ibu, murid-murid langsung bertanya, ya, dia ingin tahu apa yang terjadi, apa penyebabnya. Dia bertanya, Tuhan, dosa siapakah ini? Sudah bukankah banyak di antara kita yang terlibat di dalam pembicaraan, bertanya, diskusi dan sebagainya untuk orang yang sedang mengalami ketidakberuntungan? Bapak Ibu, orang yang tidak beruntung bukan bahan diskusi Bapak Ibu. Bukan bahan untuk kita bicarakan, tetapi bahan untuk kita selesaikan masalahnya. Kita tidak hanya untuk menjadikan bahan itu sebagai diskusi, tetapi kita harus mencari solusinya. Bapak Ibu, perhatikan tetangga-tetangga kita. Bukankah begitu banyak orang yang merumpi kalau ada tetangganya yang sakit, ya, tetangganya yang cacat dan sebagainya. Kebetulan Bapak Ibu Tuhan, saya harap ini anak-anak saya juga mulai punya pikiran yang tajam juga gitu ya. Di legenda itu selalu ada orang buta yang jual kerupuk, ya. Dia juga pernah datang kasih beli, dan kadang saya pikir bagaimana orang tahu ya kalau bisa kasih 100.000 dikembalinya berapa, ya sudah bisa Tuhan, ya pasti dia tahu juga. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, itu harusnya juga pelajaran bagi kami, bukan untuk membicarakan, tetapi untuk do something. Ya. Nah, tapi murid-murid Bapak Ibu bertanya, ya dia ingin tahu ini apa sih, siapakah penyebabnya? Waduh, sedang Tuhan. Ya,
Keinginan tahu murid-murid tidak akan menyelesaikan masalah. Ditambah lagi Bapak Ibu, pertanyaannya sangat sensitif. Pertanyaannya apa? Dosa siapakah? Oke, saya bayangin Bapak Ibu, kalau ada seorang yang sakit buta di antara kita ini, ya, di dalam ruangan ini, kemudian Pak Igria sama Pak Selvius saling bertanya, ya, Pak Eljam ya, Pak Selvius, dosanya siapa ya? Sehingga Pak Gunardi itu buta, misalnya gitu. Bapak Ibu, kalau saya dengar pertanyaan itu, Bapak Ibu, itu sudah menyebabkan saya begitu marah, Bapak Ibu. Saya pasti akan tersinggung. Ini apa-apaan ini? Saya tidak tahu penyebabnya apa, tahu saya sudah buta. Kenapa itu menjadi dosa saya? Dan lain sebagainya. Termasuk saudara Tuhan, ditambah lagi lebih tajam lagi pertanyaannya. Ini dosanya dia atau dosanya orang tuanya? Bapak Ibu, andai kata, ya Pak saya menjawab, oh itu dosanya orang tua. Betapa marahnya anak itu kepada orang tuanya. Hei papaku, hei mamaku, apa yang kau lakukan sehingga aku lahir dosa? Saudara Tuhan, jawaban keduanya itu Bapak Ibu Tuhan pasti akan menyakitkan hati bagi orang itu. Terus sebabnya hati-hati Bapak Ibu, membicarakan orang cacat. Jangan sampai pada akhirnya kita menyinggung perasaan mereka. Yang menarik nanti, ternyata kita dapat gambaran Yesus tidak terpengaruh dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Atau dia tidak memberikan jawaban ya sesuai dengan keinginan murid-murid. Tetapi dia punya jawaban yang tepat. Dia punya jawaban yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau simpulkan bagian yang pertama ini. Murid-murid adalah tipe orang yang hanya ingin membicarakan persoalan orang lain. Tetapi tidak menyelesaikan persoalan orang lain. Bukankah itu tipe kita Bapak Ibu? Bukankah saya dan saudara sekalian seringkali juga berada di dalam kondisi itu? Berada di dalam situasi seperti itu, kita hanya suka membicarakan persoalan orang lain dan kita tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan orang lain. Ya. Seringkali kita hanya membicarakan dosa orang lain, kesalahan orang lain, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita membantu memberikan solusinya. Seringkali Bapak Ibu yang Tuhan, kita seringkali membicarakan kekurangan, kelemahan orang lain dan kita tidak memberikan solusi atau kita tidak memberikan pertolongan. Bapak Ibu, orang cacat bukan untuk dijadikan bahan diskusi, tetapi untuk dicarikan solusi. Salah lagi. Bapak Ibu, orang cacat bukan untuk bahan diskusi, tetapi untuk dicarikan solusinya. Mari gereja ini sekecil apapun Bapak Ibu, kita punya pikiran yang berbeda dari gereja yang lain. Mari kita terus-menerus mencari solusi ke orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya tetangga kita, siapapun mereka. Ya, saya senang Pak Suwandi berkali-kali ya memberikan kesaksian bahwa gereja kita sekalipun kecil sudah memberikan inspirasi kepada banyak orang. Lakukan sesuatu. Bapak Ibu, gereja sekarang dituntut bukan membicarakan banyak hal, tetapi melakukan banyak hal. Ya. Mari Bapak Ibu kita mulai melakukan ini. Maka pada akhirnya marilah gereja ini Bapak Ibu kita jadikan sebagai satu bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan. Bukan bagian dari persoalan. Siap Bapak Ibu ya? Mari kita jadikan gereja ini diri kita sebagai bagian dari proses memberikan solusi kepada semua orang. Ya, saya semakin bersemangat Bapak Ibu Tuhan waktu kita sudah mulai bisa menolong dengan segala kemampuan kita dan juga kekurangan kita. Dan saya harap kita akan terus-menerus berkarya dan berkarya. Berikutnya saudara-saudara Tuhan yaitu orang-orang Farisi. Ya. Bapak Ibu Tuhan, kalau tadi murid-murid pengikut Yesus ya, dia ikut Yesus terus-menerus sudah beberapa tahun, tetapi toh pikirannya hanya suka bicara-bicara saja. Ya, walaupun nanti akan kita singgung bahwa Yesus mengatakan ini adalah kesempatan kita bekerja. Ya, maka di tempat ini Bapak Ibu saya katakan ini adalah kesempatan kita bekerja. Nah, bagaimana orang-orang Farisi Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu justru orang Farisi itu aneh sekali. Waktu orang cacat, orang buta ini masih buta, tidak pernah diurusin. Tidak pernah Bapak Ibu didatangin, tidak pernah dibantu, tidak pernah dibawa ke dokter dan sebagainya. Tetapi justru waktu dia sudah sembuh, dipersoalkan kesembuhannya. Loh, kamu kok bisa sembuh, gimana ceritanya?
Kamu kok bisa sehat? Gimana ceritanya? Loh, aneh bukan? Tapi kalau mau jujur, bukankah kita juga tipe orang yang seperti itu? Kita kan, loh, kok dia bisa membayar hutang ya? Gimana caranya kok dia bisa membayar hutang? Padahal sebelumnya bahwa hutangnya banyak, kita jadikan omongan, atau kita tidak pernah ngurusin sama sekali. Atau sekarang kok dia bisa sembuh ya? Kok dia bisa sehat ya? Bagaimana caranya ya? Kita justru ngurusin. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau Anda perlu urusinlah orang sakit. Jangan orang sehat Anda urusin. Betul, untuk apa orang sehat kita urusin? Yesus tadi datang untuk apa? Untuk ngurusin siapa? Not pembimbing. Ngurusin orang sakit. Ngurusin orang orang yang berdosa. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, kalau orang sudah sehat, orang sudah benar, tidak usah kita urusin. Bapak Ibu, dia sudah bisa ngurusin dirinya sendiri. Tetapi orang sakit, orang cacat, itulah yang harus kita urusin. Bapak Ibu, orang-orang Farisi adalah kelompok pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Dia mengerti agama, tetapi juga banyak di antara mereka menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan pada waktu itu. Bukan kita melihat ada banyak pejabat-pejabat yang tidak care terhadap orang-orang yang sakit, terhadap orang-orang yang kekurangan. Mereka hanya care kepada orang-orang yang kaya untuk mencari sumbangan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhirnya kemudian dipersalahkan karena dia tanya, bagaimana mungkin kamu bisa sembuh? Dan dia jawab orang itu, ya ada orang yang menumpangkan tangannya, yang menguleskan di mata saya ini, kemudian menyuruh saya untuk pergi ke Siloam dan saya sembuh. Nah, kemudian dia katakan pasti orang itu bukan dari Allah. Kenapa? Karena menyembuhkan pada hari Sabat. Bapak Ibu, sekali lagi dia justru mempersoalkan kesembuhan daripada orang buta itu dan juga orang yang menyembuhkannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biasanya gini, kalau orang itu tidak menjadi pelaku dari satu proses kebaikan orang, biasanya banyak ngomong, baik. Itu sudah di mana-mana. Termasuk gereja ini, Bapak Ibu, kalau tidak menjadi proses atau tidak menjadi pelaku dari satu proses menolong orang, pasti kita hanya ngomong doang saja. Kita hanya suka ngobrol saja. Karena waktu kita, Bapak Ibu, terlalu banyak hanya untuk ngobrol saja. Tapi kalau kita banyak bekerja, tidak ada waktu lagi untuk ngobrol, Bapak Ibu. Ya. Coba kalau kita kumpul terlalu banyak satu hari, apa itu kita ngomong alam itu yang tidak ada artinya. Tetapi kalau kita do something, Bapak Ibu, kita tidak punya banyak kesempatan untuk berbicara. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, dia juga mulai bertanya, bagaimana mungkin orang berdosa bisa membuat mujizat? Nah, dia menyalahkan Yesus malah. Kalau dia dari Allah, mana mungkin? Kenapa? Karena dia itu melanggar hukum Sabat, kira-kira gitu ya. Dipermasalahkan. Nah, sedang Tuhan, lalu semua orang berkata, tidak mungkinlah dia itu tidak datang dari Allah. Kenapa? Karena bisa membuat mujizat kok. Jadi mulai pro kontra, Bapak Ibu. Kesembuhan orang buta itu menjadikan orang Farisi itu pro kontra. Yang pertama katakan pasti dia bukan datang dari Allah. Kemudian sekelompok yang mengatakan, loh, kalau dia bukan datang dari Allah, mana mungkin dia bisa buat mujizat? Bapak Ibu Tuhan, sekarang orang Farisi ribut dengan di dalam dirinya sendiri. Mereka ribut, Bapak Ibu. Nah, coba bisa bayangkan. Ini yang dapat masalah adalah orang buta, yang terselesaikan masalah orang buta. Lah kok orang yang ribut ke orang ketiga? Berapa banyak di antara kita ada ribut sendiri gara-gara kasus yang dialami oleh orang lain? Betul enggak? Ada suami istri bertengkar hanya gara-gara tetangganya beli TV, Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya tetangganya beli TV kemudian bertengkar? Nah, itulah gambaran daripada orang-orang Farisi punya pikiran, Bapak Ibu. Dia memikirkan, Coba Bapak Ibu yang Tuhan, Anda bisa berkelahi tanda kutip dengan istri Anda hanya gara-gara mungkin membicarakan Padison, Bapak Ibu yang Tuhan. Ya, kalau Anda seperti season, dia bilang, oh enggak, dia gini loh. Bapak Ibu, ini dia enggak ada urusan dengan kita kok. Nah, inilah sama seperti daripada orang-orang Farisi itu. Ya, mari Bapak Ibu yang Tuhan, kita fokus kepada mencarikan solusi, bukan hanya membicarakannya. Nah, yang ketiga, saudara Tuhan, sudah maksudnya yang ketiga, yaitu para tetangga. Nah, itu lebih dekat lagi. Tetangga dan orang tuanya saya kumpulin dari satu. Bapak Ibu, ternyata para tetangga itu mengenal orang buta itu hanya seperti pengemis saja. Makanya nanti kalau pulang saudara baca keseluruhan kisah itu. Nah,
Nah, dikatakan, loh, bukankah itu pengemis itu? Nah, ternyata sebagian mengatakan, loh, enggak, itu mirip-mirip saja. Jadi dengan kata lain, tetangga itu tidak tahu persis apakah dia itu pengemis itu atau bukan. Atau dia mengenal dia bukan sesamanya. Dianggap dia pengemis. Kalau mau jujur bahwa Ibu, ini menjadi tantangan bagi kita sekalian. Siapakah di antara kita yang kenal pengemis dengan baik? Siapakah di antara kita yang kenal pengemis di rumahnya di mana? Kita kenal pengemis itu istrinya siapa, anaknya siapa, dan sebagainya, Bapak Ibu. Jarang kan? Karena kita tidak mau takut ketularan miskinnya kan? Nah, kita lebih suka Bapak Ibu, kita berkenalan dengan orang-orang yang hebat. Supaya takut ketularan hebat, padahal tidak pernah ketularan Bapak Ibu. Ya. Tapi yang saya mau katakan kepada kita sekalian, tetangganya tidak mengenal dengan baik. Bahkan tidak menganggap orang buta sebagai sesamanya. Gereja kita punya visi, yaitu gereja yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bahwa kita harus menjadikan siapapun orang di sekitar kita harus menjadi sesama kita. Sama seperti seorang Bapak Ibu yang menolong orang yang dirampok. Dan Yesus mengatakan itulah orang yang mengasihi sesama. Yaitu orang yang do something, bukan say something. Atau bukan hanya orang yang diskusi semata. Bapak Ibu macam Tuhan, orang-orang ini tidak mengenal siapa orang buta itu. Ada pepatah mengatakan Bapak Ibu, kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Bapak Ibu, saya tidak yakin gereja ini akan mengasihi pengemis kalau kita tidak mengenal siapa pengemis itu. Ya, dan saya harap suatu saat nanti kalau saya bawa ke pengemis di tempat ini, jangan Bapak Ibu menolak. Ya. Setuju tidak? Ya, ada yang setuju, ada. Terima kasih Daniel. Ya. Atau mungkin Pak Igria katakan, Pak, jangan Pak. Ya. Bapak Ibu, saya pernah melayani seringkali kita gereja kita di hotel. Saya bawa teman-teman dari Tanah Abang, dan setelah 2 kali, 3 kali, akhirnya mereka tidak mau lagi. Dan mereka berkata, Pak, kami merasa tidak diorangkan. Kami hanya datang ke bagian di tempat ini, tapi kami tidak pernah merasa diedumkan oleh jemaat-jemaat. Baik-baik dan Tuhan, bukankah kita tipe tetangga ini yang tidak mau kenal? Apalagi peduli, boy. Ya. Maka saya harap, saya dorong kita semuanya, semampu apapun juga, atau sekecil apapun juga, mari Bapak Ibu kita pikirkan orang-orang yang miskin. Dan kalau Anda cek di dalam Alkitab, Bapak Ibu, Yesus paling banyak ngurusi orang yang bermasalah, ngurusi orang sakit, ngurusi orang miskin, ngurusi mereka itu. Bukan berarti dia tidak peduli Bapak Ibu kepada orang-orang kaya, pejabat, tidak. Tetapi memang Yesus datang Bapak Ibu untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk orang miskin. Dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dia memberikan pujian kepada seorang janda yang miskin. Yang hanya bisa memberikan 2 peser. Dan dia tidak terlalu kagum dengan orang Farisi yang membawa kerunceng begitu banyak persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita memikirkan semua orang yang cacat tanda kutip, yang miskin tanda kutip, sebagai sesama kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa peduli kepada mereka. Nah sekarang yang terakhir, apa respon daripada Tuhan Yesus Kristus? Nah ini akan saya berikan penekanan. Bapak Ibu sudah berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu, Yesus selalu punya kebiasaan melihat orang. Dia selalu punya kebiasaan Bapak Ibu, Yesus selalu melihat orang. Kalau kita selalu suka melihat mobil, melihat gedung, itu yang kita suka. Tetapi Yesus selalu suka melihat orang. Maka Yesus melihat orang itu dan hatinya berbelas kasihan. Itu banyak sekali. Nah, di dalam ayat ini juga menarik Bapak Ibu, waktu Yesus sedang lewat, dia sedang lewat loh sebenarnya. Dia hanya sedang lewat menuju kepada satu tempat tertentu. Sebenarnya sedang lewat, yang namanya lewat saja. Anda kalau pergi ke kota wisata lewat, ya lewat saja. Ngapain ngurusin sebelah kanan? Ngapain ngurusin sebelah kiri? Tetapi Yesus yang sedang lewat itu melihat ada orang yang buta, bahkan dijelaskan sejak lahir. Ada mungkin ada dua versi. Versi yang pertama Bapak Ibu, Yohanes pada akhirnya mencari tahu bahwa memang ya orang yang lahir ini, orang yang buta ini sudah buta sejak lahir.
Tetapi sebetulnya juga ada pemikiran Yesus yang bisa melihat bahwa orang buta ini lahir sejak lahir sudah buta. Dia jadi dengan kata dia bukannya melihat fisikalnya saja, tapi bisa melihat sekian puluh tahun yang lalu apa yang terjadi pada orang ini. Bapak Ibu, berkali-kali saya sampaikan, hari ini juga Yesus melihat Anda, bukan saja wajah Anda, tetapi juga pikiran Anda, juga jiwa Anda, juga hati Anda. Kalau ada di antara saudara sedang sedih, sedang susah, sedang apapun juga kondisinya, Yesus melihatnya. Oh, Bapak ingat Tuhan. Dan waktu Yesus melihat, sebetulnya artinya memperhatikannya. Waktu Yesus memperhatikannya, artinya Yesus mempedulikannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus selalu peduli. Ada lagu Yesus mengatakan apa? Allah mengerti, Allah peduli. Bapak Ibu, dia mengerti, dia melihat, dia peduli. Hari ini juga dia lakukan. Ya, ada Ibu Ira di sana. Hari ini juga saya percaya Yesus juga melihat Pak Semi. Ya. Dia melihat, dia tahu persis kondisinya. Ya. Saudara kesam Tuhan, menarik luar biasa. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu, waktu Yesus melihat orang ini, dan pasti dia begitu konsentrasi sampai semua murid pada akhirnya ikut juga melihat. Wah, ini menarik Bapak Ibu kesam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita melihat orang dan kiranya semua orang akan tergerak juga untuk melihat yang sama. Saya percaya kalau Anda melihat gedung yang indah dan Anda terus memandang sana, orang-orang jangan melihat gedung yang indah. Tapi untuk apa Bapak Ibu? Tapi saya percaya kalau Anda berhenti di tempat di orang yang sedang sakit, orang yang sedang mengalami cacat dan sebagainya. Percayalah Bapak Ibu yang Tuhan, orang-orang juga akan melakukan hal yang sama. Nah, maka pada akhirnya murid-muridnya bertanya. Yang menarik, Tuhan, apakah Yesus terlibat dalam diskusi panjang lebar yang sudah dibuka oleh murid-muridnya? Ternyata tidak, saudara Tuhan. Karena apa? Yesus memberikan jawaban yang tepat. Wah, saya suka sekali jawabannya. Ya. Dia katakan demikian, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wah, bukan ini jawaban yang sangat super Bapak Ibu. Waktu melihat orang cacat, waktu melihat orang buta, kemudian Yesus berkata, supaya pekerjaan Allah dinyatakan terhadap orang itu. Bapak Ibu, siapa tahu orang buta yang kita tolong Bapak Ibu mendatangkan mujizat? Siapa tahu orang miskin yang kita tolong mendatangkan mujizat? Sehingga pekerjaan Allah dinyatakan. Wah, jadi Yesus tidak larut di dalam diskusi yang dibuka oleh murid-muridnya, tetapi dia langsung berkata, ini pekerjaan Allah harus dinyatakan. Bahkan di tempat kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Kita tidak tahu. Betul? Tetapi saat ini masih siang, Bapak Ibu. Tetapi akan tiba malam di mana kita tidak bisa bekerja. Mari Bapak Ibu, selagi masih siang, mari kita bekerja. Ini ada Mas Dadi juga, ya, dan punya teman-teman pekerjaan yang saya percaya juga tidak mudah bekerja. Ya. Kita juga akan terus-menerus mendoakan dan berbuat sesuatu untuk siapa saja. Juga jemaat-jemaat kita bersyukur, ya, saya sudah sejak Saudara Daniel terus setiap Sabtu mengadakan pelayanan yang ada di Cilengsi. Saya harap nanti akan ketemu orang-orang yang perlu kita tolong secara langsung. Bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga melakukan sesuatu. Di Leci juga demikian. Saya lihat juga Saudara Yumi juga mulai juga ada komsel di Cicadas terus-menerus. Baik bersama Tuhan, ini semuanya kalau kita cek bahwa tempat-tempat lokasi-lokasi ini Bapak Ibu adalah lokasi-lokasi yang dimana sebenarnya kita ini punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Kalau pekerjaan Tuhan yang kita adakan di rumahnya SBY Bapak Ibu, yang ada adalah SBY akan menolong kita. SBY akan kasih uang kepada kita, kasih beras kepada kita. Tetapi kalau yang kita lakukan di tempat-tempat pemulung dan sebagainya Bapak Ibu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk do something. Wah, Yesus memberikan jawaban yang tepat.
Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang terlibat membicarakan orang cacat, membicarakan sakit, Bapak Ibu harap kita memberikan jawaban yang tepat. Jangan langsung kita poyoki katakan, ya betul itu pasti orang tuanya yang berdosa itu. Itu pasti anaknya sendiri yang berdosa. Karena nakal sekali loh. Saya tahu persis orang tuanya. Kalau tidak orang tuanya yang berdosa itu pasti kakek neneknya loh. Kakek neneknya itu tukang sihir loh, tukang santet loh. Maka sudah pastilah anak cucu kalau gitu. Nah, Bapak Ibu, ini jawaban seperti apa? Jawabannya saya katakan bukan dosa anak itu, juga bukan dosa orang tuanya, kalau itu juga bukan dosa nenek moyangnya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Wah, bukankah ini satu jawaban yang wow, Bapak Ibu? Satu jawaban yang spektakuler. Mari Bapak Ibu, kalau ada orang diskusi mulai membicarakan kejelekan orang, membicarakan masalah orang, mari kita memberikan jawaban yang tepat. Dan Yesus sekali lagi berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Lalu Bapak Ibu, apakah Yesus seperti sampai di situ lewat? Tidak. Dia langsung meludah, kemudian ludahnya itu dicampur dengan debu tanah, kemudian dioleskan kepada mata orang yang buta itu dan berkata, pergilah kamu, basuhlah ke kolam Siloam. Siloam yang artinya diutus. Nah, menarik Bapak Ibu. Ini orang ini pergi juga. Ya. Saya tidak bayangkan Bapak Ibu. Waktu dari tempat itu ke kolam Siloam, saya cek dalam tafsir juga tidak dekat Bapak Ibu. Ini Tuhan ini bikin masalah lagi ya, kira-kira gitu ya. Ini sudah jalannya tidak bisa, malah suruh pergi lagi. Ya tolong dong Tuhan, tuntun saya kembali ke sana, dengarnya begitu. Nah, pergi saja kamu. Pergi saja. Nah, Bapak Ibu seringkali memang orang yang cacat sekalipun, dia juga perlu do something. Perlu lakukan sesuatu. Tidak boleh bergantung 100% kepada orang lain. Kita tidak boleh Bapak Ibu terus-menerus mengurusi semua orang sampai segala kebutuhannya. Itu tidak membuat dewasa orang itu. Dan dalam konteks ini Bapak Ibu, ini adalah langkah iman daripada orang ini. Dia tidak kenal siapa Yesus. Dia belum pernah ketemu sama Yesus. Maka waktu ditanya siapa yang menyembuhkan orang itu loh, dia tidak tahu. Tetapi dia taat. Dia taat, dia pergi membaca. Sudah, yang menarik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Ayat 7 sekali lagi. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kembali dengan matanya sudah melek. Ada solusi. Kenapa Bapak Ibu? Yesus adalah Tuhan daripada ketidakbudukan. Tapi saya tidak bisa mengukur bagaimana beruntungnya orang ini setelah matanya melek. Betul? Kalau kita sakit sedikit aja Bapak Ibu, kalau sembuh, wah saya ini kapan tadi saya gunting-gunting bunga mawar, kena dak masuk. Wah kecil sekali, mau tak keluarin juga tidak bisa, langsung lagi waduh, hanya ini aja. Tetapi sekarang kalau sudah sembuh, waduh nyamannya luar biasa. Ini aja kecil, aduh sedikit, apalagi sudah mulai agak mau nanahnya itu nut, tidak pernah ngalamin itu kan? Tidak ada nanahnya, tapi sudah mulai waduh. Baik catur, mata buta Bapak Ibu tidak bisa lihat apa-apa. Kalau ada berbicara, Pak ambil itu yang warna kuning itu apa? Ambil yang warna hijau itu apa? Dia tidak bisa lihat Bapak Ibu. Tapi kemudian blah, dia bisa melek, dia bisa melihat. Saya tidak bisa membayangkan seberuntung apakah. Karena dia bertemu dengan Tuhan daripada ketidakberuntungan. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin mengalami perubahan Bapak Ibu, tidak ada cara lain, bertemulah dengan Tuhan daripada ketidakberuntungan itu. Bertemulah dengan dia, berjumpalah dengan dia, undanglah dia masuk dalam hidup kita. Yang selama ini mungkin Anda tidak beruntung, yang selama ini Anda mungkin mengalami kegagalan, yang selama ini Anda mengalami apapun namanya. Yesus sanggup mengubah ketidakberuntungan menjadi sangat beruntung. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Yang harus kita pegang, bahwa Yesus sanggup menolong orang secara luar biasa. Maka slide yang berikutnya, ya, kita yang sebelumnya tadi, ya, sebelumnya tadi. Nah, lihat, dia langsung ya, gambarnya maka dia membasuh dan kembali dengan matanya melek.
Wah, senangnya. Kalau tadi waktu gambar di awal kan, oh dia kelihatan tua luar biasa. Ini mendadak muda, Bapak Ibu. Bayangkan, dia bukan saja bisa melihat, mendadak jadi muda. Ya karena selama ini aduh, tidak bisa melihat, sakit sekali, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Wah, bebannya berat. Bapak seringkali beban berarti membuat manusia itu lebih tua. Ya. Tapi sebaliknya berkat kesukacita, hati yang gembira, itu membuat kita ini lebih muda daripada usianya. Ya. Maka jangan terus gimana nih Pak, ini ada perasaan itu diapain, jadi masalah. Ya, dah, kok diapain? Ya dah, Pak ini ada ayam bertelur, ya sudah Anda telurnya digoreng dong. Ya. Tetapi masalahnya Pak ini ayam sama berkelahi, ya ada satu dimasak aja supaya tidak ada berkelahi lagi. Berkasih Tuhan, ini wah dia suka kita buka matanya, wah dia senang luar biasa. Nah, next slide Daniel. Ya. Wah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Coba saya akan bacakan. Apakah Anda sedang mengalami ketidakberuntungan saat ini, Bapak Ibu, atau keluarga Anda? Datanglah kepada Yesus yang sanggup mengubah ketidakberuntungan menjadi sangat beruntung. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus adalah Tuhan dari ketidakberuntungan. Datanglah ke sana. Datanglah ke sana. Dan next yang terakhir, sudah Tuhan. Nah, tadi sebagai nakbubin. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Yesus mendengarnya dan berkata, orang sehat memberkati dari Tuhan dan adalah aku firman ini. Lalu berkati dalam belas kasihan dan bukan sesama. Karena mereka benar Tuhan memanggil orang yang benar dengan orang dan Bapak Ibu, Yesus ingin menekankan belas kasihan di atas persembahan. Kita memang tetap gereja ini mendorong kita untuk memberikan persembahan, tetapi itu nomor sekian. Yang diharapkan Yesus adalah belas kasihan. Agustinus Bapak Gereja pernah mengatakan satu kalimat yang indah dan dikutip oleh semua tokoh-tokoh di dunia ini. Di dalam hal-hal yang prinsip harus ada unity, harus ada kesatuan, tidak boleh split decision. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, tidak boleh split decision. Semua harus satu. Ya betul, memang Yesus satu-satunya juru selamat. Yang kedua, saudara-saudara, dalam hal-hal yang tidak prinsip, harus ada liberty, harus ada kebebasan. Misalnya, membuat liturgi di tempat ini. Ya, haruskah kita berdiri, haruskah kita duduk Bapak Ibu? Itu bebas. Silahkan kalau Anda mengajak berdiri, berdirilah. Kalau Anda ngajak duduk-duduklah. Sudah Tuhan, tidak ada masalah. Kalau ada berdoa dengan lipat tangan seperti ini atau begini, silahkan saja. Jangan sampai berdosalah berdoa yang lipatnya tangan seperti ini. Karena apa? Bahwa Tuhan memberkati tidak bisa diterima. Karena begini kan? Nah harusnya begini. Bapak Ibu, itu hal yang tidak prinsip. Silahkanlah kalau Anda suka berdoa begini, ya beginilah. Kalau Anda suka begini, ya beginilah. Saya diajarkan GKJW kalau doa selalu begini. Terus. Makanya berkatnya tidak terlalu banyak ya. Makanya orang jati kalau dia berkat lebih banyak. Nah, tapi sekali lagi bukan karena itu Bapak Ibu. Ya, tetapi kemudian Agustinus berkata yang terakhir, dalam segala hal harus ada compassion, dalam segala hal harus ada belas kasihan, dalam segala hal harus ada kemurahan hati. Bapak Ibu, gereja ini pikirkanlah Bapak Ibu, apakah gereja ini selalu berbelas kasihan kepada seluruh anggota jemaatnya, kepada keluarga-keluarga mereka, kepada tetangga-tetangga mereka. Baik macam Tuhan. Sekali lagi, mari Bapak Ibu dalam segala hal kita berbelas kasihan. Mari kita punya hati yang murah kepada siapapun juga. Dan itu yang dikehendaki Kristus. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita sekalian untuk tidak membicarakan persoalan orang, tetapi melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Saya harap ya Pak Swadi dan tim dan teman-teman juga membuka telinga lebar-lebar terhadap suara-suara dari jemaat. Di manakah mereka yang memerlukan bantuan kita? Itu penting sekali karena telinga sayanya 2. Tapi waktu kita ada 30 orang menggunakannya sama ada 60 telinga yang bisa menangkap Bapak Ibu orang-orang yang perlu kita tolong, menangkap orang-orang yang kita tanya.
Kita memang bukan orang yang kaya raya, tetapi pengalaman kita baru kalau kita mau menolong, percayalah Tuhan akan sediakan sarananya itu. Dan kalau kita tidak bisa menolong secara material, Bapak Ibu, siapa tahu dengan doa dan mujizat terjadi. Ternyata Yesus, Bapak Ibu, apa bahan yang dipakai Yesus untuk menyembuhkan orang buta? Apa bahannya? Tanah, Bapak Ibu. Tanah. Ditambah lagi tanah sama apa? Air ludah. Bapak Ibu, dia dari dirinya sudah. Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya uang untuk menolong orang, dia pakai lidah Anda lah. Ya, berdoa. Ya, berdoa. Artinya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita tidak punya apa-apa untuk menolong orang lain, gunakanlah sesuatu yang kita miliki dari diri. Selamat menjadi pelaku dari proses mengubah orang-orang yang tidak beruntung menjadi beruntung. Dan selamat melibatkan Allah. Dan jangan lupa, Allah adalah Tuhan daripada ketidakberuntungan. Jadi sanggup menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir dan menjadi melek matanya dan pada akhirnya mengalami sukacita yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih firman-Mu sudah selesai kami dengarkan dan kami berdoa kiranya Roh Kudus terus menolong kami supaya kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau datang ke dunia bukan untuk orang yang sehat tetapi untuk orang yang sakit. Engkau datang ke dunia bukan untuk orang yang benar tetapi untuk orang-orang berdosa. Itu berarti Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan juga datang untuk kita sekalian. Terima kasih Bapak di surga karena Engkau pasti melihat kami. Sama seperti Engkau melihat orang buta sejak lahir, hari ini juga Engkau melihat kami. Sama seperti Engkau menyelesaikan persoalan daripada orang yang buta sejak lahir, kami percaya hari ini juga Engkau menyelesaikan semua persoalan kami. Terima kasih Bapak di surga karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih.